Assalamualaikum, izin bertanya Gus. Silakan. Waalaikumsalam. Ketika saya sholat sendiri dengan anak yang belum baligh, apakah saya harus niat menjadi imam? Mengenai sholatnya anak kecil, ini yang ingin kita bahas dulu. Sebetulnya selagi belum balik itu bisa jadi kalau perempuan dengan haid, laki-laki dengan keluar mani, atau tidak haid, tidak keluar mani tapi sudah berumur 15 tahun. Sebetulnya selagi belum berumur 15 tahun atau balik tadi, seseorang belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi meskipun demikian, Nabi SAW mengingatkan kita untuk melatih anak-anak kita melaksanakan sholat. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab beliau nomor hadis 418. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah, ajarkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat wa hum abna' sab'i sinin, ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum, beri pelajaran, mungkin dihukum alaiha, ketika mereka meninggalkan sholat, wahum abna ashri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau kita melihat realita hari ini, lazimnya anak 7 tahun atau 10 tahun itu belum balik. Tetapi secara khusus Nabi telah memerintahkan orang tua untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasanya sholatnya anak yang belum balik, anak kecil tentunya, itu adalah sah. Bahkan kita oleh Nabi diperintahkan untuk mengajari, memerintahkan, membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Nah, maka dari hadis ini kemudian para ulama memberikan statement gitu ya, bahwasanya sholatnya anak kecil dengan catatan mumayyiz, sudah tamyiz. Tamyiz itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tamyiz itu bisa membedakan kanan dan kiri. Ada yang mengatakan yafhamul khitab, bisa diajak ngomong. Ada yang mengatakan, ini yang paling mendekati, bagaimana dalam kitab Yaqutun Nafis, tamyiz itu adalah ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Seperti itu saya, kalau lagi qadha'il hajat, buang, dia bisa bersesuci atau beristinja sendiri. Anak kecil yang sudah sampai level ini, maka namanya sudah tamyiz. Nah, para ulama mengatakan ketika anak ini sudah tamyiz, maka sholatnya sudah sah. Nah, tentunya dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh para ulama fikih begitu. Nah, terus bagaimana kalau anak kecil ini menjadi imam? Para ulama mengatakan mengimaminya anak kecil ini sah selagi yang diimami bukan sholatul jum'ah. Nah, ketika kita sholat sendirian, kemudian makmum kita adalah anak kecil yang belum balik tentunya, masih anak kecil, maka waqtalafal fuqaha fin iqadil jamaah fi sholatil fardhah law kana al-wahid ma'al imam shabiyan mumayyizan. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan sholat fardu kalau memang ada orang sholat sendirian, kemudian makmumnya adalah sobi, anak kecil yang mumayyiz. Kenapa? Idh ghairul mumayyiz latan aqidu bihi jama'atun bil ittifaq. Karena kalau kita menjadi imam, kemudian makmumnya anak kecil yang belum tamyiz, 2 tahun, 3 tahun begitu, maka sholatnya tidak dihitung berjamaah. Artinya apa? Kalau sudah tamyiz, maka para ulama mengatakan sudah bisa dikatakan berjamaah. Madhab al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, dikatakan madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad, ilan iqadiha biqtida'is sabi ma'a husuli fadlil jamaah. Kita berjamaah dengan anak kecil yang belum balik tadi, contohnya sudah tamyiz, maka sudah dikatakan sah jamaahnya dan mendapatkan fadilah jamaah secara utuh.
Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol fir rajulil ladzi fatatuhul jamaah. Ketika ada seseorang laki-laki yang ketinggalan jamaah, man yatasaddaqu ala hada, siapa yang mau membantu atau menolong orang ini mau berjamaah. Nah, kemudian wali annahu yasihu an yakuna imaman, sah juga anak kecil yang tamyiz tersebut menjadi imam, tetapi wa huwa mutanaffilun. Kemudian sholatnya anak kecil yang belum baligh ini meskipun sholat wajib maka dihitung sholat sunnah. Nah, maka fajaza an yakuna ma'mum bil muftarid kal baligh. Anak kecil ini yang belum baligh tapi sudah tamyiz, dia boleh menjadi makmum dalam sholat fardu sebagaimana orang dewasa. Demikian intinya. Mari kita latih anak-anak kita latih generasi muda kita. Meskipun mereka belum wajib, tetapi kita sebagai orang tua wajib untuk mengarahkan, membimbing, memberi contoh. Kenapa? Supaya ketika mereka dewasa, mereka akan tumbuh berkembang dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.